Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Random Jumat lagi. Halo, selamat hari Jumat. Balik lagi di Random Jumat. Iya, bersama saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Iya. Masih ngobrol-ngobrol tentang berbagai topik random gitu ya. Yang lagi hits juga lah sekarang Iya, ini lah yang gitu lagi ya. juga. Kali ini temanya Biar teman-teman rada relate lah gitu. Iya. Kadang-kadang kita lagi musim kayak gini, tahu-tahu kita ngomongin tentang telur asin gitu. Apa ini? Iya. Podcast macam apa? Iya. Nah, jangan lupa like and subscribe dan iya. nyalakan notifikasinya kalau mau dengerin dan silakan cek di channel kita ya. Iya. Udah banyak ini salah satu video YouTube kita pengen pecah rekor yang paling lama direkam. Iya. Dari tahun 2018. Oh, udah lama. Iya udah lama udah sebelum pandemi lah. Ya sebelum pandemi iya berarti udah hampir 5 tahun ya. Spotify juga ada teman-teman. Spotify juga ada ya kalau mau bisa dengerin di Spotify. Iya. Nah sekarang mau bahas tema apa nih Van? Yang lagi rame aja sekarang lah, kan masih belum Februari nih atau belum 14 Februari, belum masih masa pemilihan. Iya. Gue pengen bahas tentang kampanye. Kampanye. Gue nggak mau bahas tentang politiknya gitu ya, Iya, tapi iya. kampanyenya. Kampanye. Lu pernah? Bentar, pertanyaan sederhana dulu. Lu punya baju partai nggak? Nggak punya. Pernah punya nggak? Nggak punya juga gua. Gue pernah. Lu pernah? Gua pernah punya. Oh, karena dikasih apa lu beli? Dikasih dong. Oh. Dikasih. Kalau kaos band gue beli, kalau kaos partai gue beli. Kenapa nggak ada yang jual kaos partai? Iya, Ya kan? bener. Di Tokopedia, ayo kaos PDIP, siapa tahu orang pada beli. Iya, Ya, ini ide kampanye nih. Ide Kenapa kampanye. nggak buka di Tokopedia? Kaos partai gitu kayak. Iya. Jadi kayak kaos Metallica gitu. Iya, tapi ada tulisannya partai gitu kan, kalau dipakai orang kan jadi gratis. Nah, ini buka ide baru nih. Gue pernah dapat kaos waktu itu, gue pulang Jumatan kalau nggak salah. Nah, Itu yang tahun berapa ya? Kemarin sekarang 24, jadi 19, sebelumnya berapa? 14. Sebelumnya lagi. oh 2009. Nah, itu gue pernah tahu dikasih aja gitu. Maksudnya lagi jalan pulang gitu, Iya. habis pulang Jumatan gue jalan kaki terus gitu kan. Terus ada orang lagi bagi-bagi gitu, terus mas dikasih gue. Gue lihat, oh ya lumayan juga nih gue punya kaos partai. Gue pernah dapet gitu. Tapi kalau lu dikasih misalnya, apa yang akan lu lakukan sama benda itu? Itu kan identitas ya. Kalau gue sih tergantung, artinya partainya ini sejalan dengan pemikiran gue apa enggak gitu. Kalau nggak sejalan atau nggak ada hubungannya, ya gue nggak pakai lah. Iya, Tapi kalau kadang-kadang gini ya, kan nggak kenal maka tak sayang juga sih. Iya, Artinya gue juga mungkin kalau ada orang ngasih salah satu partai yang ngasih ke gue kan pelajari dulu ini partai apaan sih gitu sebetulnya gitu ya. Berarti Ngapain sih gitu. Tujuan dia ngasih lo kaos berarti sudah tercapai. Iya. Karena lu jadi cari tahu tentang mereka. Betul. Tujuannya ya kayak gitu. Gitu. Tapi dulu di Jalan Suci ya Bandung ya. Pusatnya produksi. Iya, pusat produksi kaos. Kaos-kaos gitu. Partai ya. Tapi katanya gue baru baca berita katanya agak menurun penjualan kaos hari ini. Iya, mungkin juga sih. Tapi yang jelas sejak berapa pemilu terakhir ya, karena kan pemilu pilkada kan banyak gitu. Pengusaha-pengusaha kaos sekarang semua minta bayar di depan. Gak ada lagi yang Nggak ada nanti lagi. kalau saya kepilih saya bayar kan? Nggak ada. Kepilihnya belum pasti dibayarnya apalagi. Lu bayar dulu baru gue bikinin kaosnya. Lu pernah ikut acara kampanye nggak? Acara kampanye. Apa nggak selalu dangdutan ya? Maksudnya kayak Emang ada yang selain dangdutan? Itu pertanyaan gue. oh iya bener ya. Sekarang mah banyak kan. Sekarang mah banyak kan, dulu sempet ngetren door to door, kampanye door to door. Jadi yang si calegnya teh atau tim sesnya gitu ngetok si Pak Bu, saya dari partai anu pengen ngobrol sebentar gitu. Pernah nggak ada yang datengin? Enggak loh, nggak pernah. Nggak pernah, di Bandung juga nggak pernah sih. Itu menyebabkan gue berpikir juga ya. Pernah nggak sih? Sebab kalau misalnya gini, misalnya salah satu paslon datang ke Tangerang Selatan jam segini, gue mau menjelaskan visi misi gue deh jam 2 sampai jam 3. Gue datang loh. Iya, iya. Kalau pas ada waktu Kalau gitu tahu ya, Sabtu, kalau gue tahu, kalau dapat infonya gue datang.
karena gue pengen, tapi gue nggak tertarik, bukan nggak tertarik. Gue kalau dangdutan dan sebagainya, gue nggak begitu tertarik gitu loh. Tapi kan kita sering diskusi-diskusi kuliner kan, misalnya ini, oh sorry, gue harus ralat ucapan gue. Lu tanya pernah datang kampanye apa enggak? Gue pernah. Pernah. Baru inget gue ngomong-ngomong event ini. Karena dulu waktu Pak Bondan almarhum jadi caleg Gerindra. Waktu itu ada satu event di mana gitu gue lupa, itu gue datang. Itu betul-betul acara tentang waktu itu kan program gizi ya. Dan Pak Bondan yang ngomong, ada Gary juga waktu itu. Ya itu gue datang. Berarti gue pernah datang kampanye. Pernah waktu itu pernah datang kampanye iya. Waktu itu. Masih caleg berarti ya waktu itu. Waktu itu Pak Bondan nyalek untuk Gerindra. Terus kayaknya sekali itu doang ya gue. Sekali itu doang dia nyalek untuk Gerindra. Dan waktu itu untuk wilayah Jakarta kalau nggak salah ya. Dan dia memang yang dia ajukan tuh adalah program gizi. Nah itu membuat gua jadi tahu juga bahwa gizi itu jarang masuk ke program-program umum gitu loh. Terus ternyata ngasih makan orang itu susah gitu ya. Ya katanya kan gizi waktu itu ya gue inget banget 1000 hari pertama. Jadi 1000 hari sejak janin terjadi sampai lahir gitu, itu tuh 1000 hari. Jadi ibu hamil itu gizinya harusnya ditanggung negara, sebab investasi negara pada saat dia hamil akan membuat bayi yang sehat, dan ketika bayinya ini sehat dia tidak membebani sistem BPJS negara. Gitu waktu itu. Gue pikir kepikir juga ya gue bilang. Yang kayak gitu-gitu tuh kan banyak yang, maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh maksud gue informasi yang komprehensif lah gitu ya dari sebuah program gitu. Itu kan banyak nggak nyampe ya kalau gue lihat sekarang. Kayak ya caleg, capres yang sekarang misalnya itu yang tadi lu bilang masih Gerindra juga kebetulan kan, yang makan siang gratis atau apa. Tapi nggak, rangkaian logiknya bisa nggak nyampe ke publik. Terus capres atau calon yang lain juga misalnya punya program yang beda juga gitu, dana desa misalnya, itu logik programnya kenapa itu penting, itu teh nggak nyampe. Dan itu kayak gue setuju yang lo bilang tadi, nyampenya kalau eventnya memang ada event yang tadi jam segini sampai jam segini gue akan jelasin tuh tentang itu gitu. Lu bisa jelasin dengan itu gitu. Iya, betul. Dengan jelas maksud gue. Betul. Apapun programnya. Ya sekarang sih rada lumayan maksud gue beberapa orang ya caleg capres gitu mulai ada event yang kayak gitu tuh, yang ngumpul terus menjelaskan. Iya, gitu. betul. Kalau gue sih melihat improvementnya itu ya di zaman sekarang ini mungkin bukan dari sisi calegnya sih kalau kampanye itu dari sisi kita sebagai pemilihnya gitu loh. Triggernya kita itu betul. ya. Kita yang harus demand orang-orang itu, ayo dong jelasin gitu dong. Ayo dong adain gitu ya. Kalau kita diundang dangdutan nggak usah dateng deh, ya kan? Dangdutan tuh bisa di kesempatan lain gitu loh, nggak usah pas pemilu. Nanti aja, gitu. Nanti aja sesudah Lebaran atau pas mau apa gitu, lu bikin event gitu, gue dateng deh happy. Tapi kalau udah menang ya. Betul. Tapi gue pengennya karena gini ya, menurut gue kuncinya demokrasi itu kan di pemilihnya. Kampanye itu kan, kenapa gue bisa datang di kampanyenya Pak Bondan? Karena gue kenal sama Bondannya gitu kan. Begitu gue kenal, gue kan tahu, cara pikirnya begitu. Masuknya cepet banget jadinya, gue ngerti nih gini gitu. Karena kita kenal kan gitu. Jadi kenapa di Amerika tuh calonnya sering nyamperin ke rumah-rumah gitu kan, ketok-ketok pintu, ngobrol-ngobrol. Itu kan karena semakin kalau kita kenal, terus calonnya datang ke rumah, ngobrol sama kita, ya kemungkinan besar kita milih dia lah gitu kan. Soalnya produk juga gitu kan. Gue baru misalnya dari Jepang gitu, terus sake, tadi gue nggak tahu sake itu apaan. Begitu gue factory tour sake, gue jadi beli, mereknya gitu aja deh. Kenapa? Karena kan kita kenal. Iya kan, kalau tak kenal maka tak sayang, betul dong. Kalau makin kenal kita jadi. Karena konsep kampanye itu sebenarnya konsep marketing kan, dia sedang memasarkan dirinya dan pemikirannya. Betul, dia sedang memasarkan dirinya dan pemikirannya, dan kelihatannya sekarang ini banyak orang yang
mau memasarkan diri, cuma nggak tahu caranya gimana, gitu loh. Print aja, plek, Foto pasang di segede balik, gambar itu kan kita pernah bahas ya. Bukan, artinya gini loh, kalau lu mau, kan gue orang sales gitu ya, marketing kan, kampanye itu kan bener kan, cara jualan, jadi kita harus jual diri. Kalau mau pajang foto pemilu nih teman-teman, mau dipajang di baliho, iya ke foto studio fotonya. Jangan foto pakai handphone begini, terus keluarnya mukanya jadi aneh gitu. Pilihlah saya gitu. Color gradingnya salah. Nah, gue lihat dari pemilu sebelumnya sampai pemilu sekarang udah improve tuh. Yang muncul tuh muka-mukanya semua cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu ya. Nggak ada muka sembarangan lagi. Pemilu sebelumnya masih banyak sembarangan nih. Yang sekarang kayaknya udah mulai improve, mungkin karena ada AI. Dipoles tuh. Iya, mungkin dipoles tuh. Tapi pertama atau ya, dengerin Radio Jumat episode yang kapan itu yang iya, kita rekaman betul. di depan pasar. Betul. Kita bilang ini, masa foto caleg DPR RI pusat gitu, fotonya kalah keren sama Pilkades. Iya, betul. Pilkades aja keren-keren dong fotonya. Iya, betul. Jadi itu terus menurut gua juga attention to detail juga penting lah. Artinya jangan terlalu banyak font. Itu kan dia kan, wah pilihlah pakai font Times New Roman, saya pakai Arial gitu-gitu. Itu jadinya berantakan gitu. Nggak rapi ya. gitu, distracting gitu. Terus, yang paling penting itu jargon itu penting menurut gua. Oh, menurut lu itu penting? Iya, menurut gua jargon Kenapa? itu karena itu membuat lu jadi gampang inget gitu. Ya kan, karena di baliho kan lu nggak mungkin nulis program kan? Iya, nggak mungkin nulis program, tulis aja. Artinya semua program lu kayak Pak Bondan misalnya, program gizi, gitu kan? Iya. Udah kan kita jadi, oh ya Pak Bondan, Keywords kuliner, berarti ya, gizi, iya keywords. keywords. Jangan panjang-panjang. Oh, memperjuangkan, jangan. Dua, tiga kata aja cukup gitu. Dan kalau menurut gua kata-kata itu lebih efektif dari gambar gitu. Jadi sekali kata-kata itu nempel, makanya kan para kandidat ini mencari sesuatu yang viral. Iya, ya kan? iya, benar. Karena sekali viral tuh nempel. Iya, kayak amin gitu ya. Iya, amin. iya, Terus atau amin. satset. Satset, gemoy gitu kan. Gitu. Itu kan langsung kita kalau gua pakai mesin waktu, sekarang 2024 ya, ke tahun 2018 deh. Terus gua bikin konten di YouTube gitu. Prabowo gemoy gitu ya. Itu takut ditangkap loh. Kalau teman-teman ini ya, maksudnya saya ingin nunjukin bahwa segitu besar perubahan apa ya itu istilahnya, bukan aura, apa ya, image seseorang dari kata-kata itu. Padahal orangnya ya sama gitu kan, gitu. Orangnya sama gitu. Kalau misalnya setiap presiden kan punya ininya sendiri kan, punya dan beliau dari dulu sendiri, juga gitu. suka joget-joget sih. Kenapa? Suka joget-jogetnya kan bukan baru aja. Betul. Tapi ya itulah. Beda kalau sekarang brandingnya lain. Nah, kata-kata itu sangat efektif untuk membranding dibanding gambar. Iya, Jadi kalau teman-teman mau jadi caleg misalnya ya, coba cari kata-kata yang catchy. Apalagi gitu. kalau gambar sama teksnya itu inline ya. Iya betul. Itu kan jadi kalau misalnya lu gambarnya apa, teksnya lain ya, misalnya gizi gitu tadi, gizi perbaikan gizi, perbaikan gizi masyarakat misalnya gitu. Terus gambarnya lu pakai baju konstruksi misalnya gitu, helm proyek udah nggak cocok gitu. Iya betul. Meskipun ya, gue memang orang sipil, orang teknik sipil maksudnya gue, atau arsitek gitu, iya lu nggak match gitu. Jadi menurut gue ya teks yang didukung oleh gambar yang tepat gitu. Itu jauh lebih efektif. Betul. Gue baliho itu gue ngelihat ada satu yang menurut gue secara format atau secara konten, menurut gue spot on. Ini yang paling bagus menurut gue di daerah BSD lah. Itu sederhana dia. Saya foto ya biasalah foto. Biasalah, gimana lah gaya politis itu masih bisa. Gitu lah. Nah gitu. Tuh, dia bilang ini, surat suara, gue lupa surat suara warna apa gitu. Misalnya nih, surat suara warna biru, partai nomor sekian, caleg nomor segini, coblos yang itu. Udah. Gue bilang kayak, iya betul. Oke, bagus. Lo kalau tulis gitu maksudnya, Hari Nazarudin MSI gitu, partai ini gitu, terus ada gambar lu, ada logo partainya. Begitu gue datang ke TPS kan kayak,
Lu mana itu kan kertas suaranya ada 5 kalau nggak salah ya. Ada yang 5, ada 5 kan ya, begitu dibuka ya hari. Oh di kertas yang ini. Gitu kan. Kalau ini langsung begitu kertas yang merah. Partai nomor segini orang terus. itu juga efektif kalau menurut gua ya. Karena orang itu ada itu subconscious marketing namanya. Jadi ini cerita aja ya. Tiap pagi tuh gua olahraga sepeda. Dan gua benci olahraga. Okay. Jadi gue nggak harus sesuatu yang mendistract gue supaya gue nggak bosen gitu ya. Gue dengerin sesuatu lewat YouTube. Okay. Kadang-kadang topiknya sejarah apa gitu ya. Terus terang karena sambil sepedahan kan, pas waktu denger gue nggak gitu sadar gitu yang didengerin apa sih. Kadang-kadang gue juga ngelamun gitu. Tapi tiba-tiba kalau ditanya orang sejarah begini, gue bisa tahu. Gitu. Lu tahu dari mana? Gue juga bingung. Tahu dari mana ya? Jadi ternyata kalau lu masukin terus satu informasi gitu ya, terus menerus di alam bawah sadar itu terekam. Jadi ketika lu buka yang ini, oh ya yang ini deh. Gitu. Itu. Lu random, gua nggak kenal nih pilih yang mana ya? Karena ada yang pernah ngomong ke lu atau melihat bahwa coblos yang nomor 3 bagian ini. Iya. Coblos saja. Itu bisa efektif loh. Makanya kayak kalau menurut gua tuh kayak nomor telepon Telkomnet instan. Iya. Lu masih hafal? Oh kan. 894 kali. Lu pasti hafal. Teknologinya pun sudah punah. Udah nggak ada sekarang. Tapi kan ya kayak gitu kalau lu bilang surat suara warna merah, partai nomor segini, caleg nomor 8, coblos yang itu begitu lu datang ke TPS, surat nomor yang warna merah, pasti gitu ya. Lu langsung just karena gitu. Memang gini ya, gambar efektif, kata-kata lebih efektif. Lagu itu sangat efektif, sangat efektif. Kalau kata-kata doang nggak ada lagunya, lupa. Bahkan ada penelitiannya tuh orang yang demensia ya, yang udah tua umur 90 gitu, yang udah sama sekali hilang ingetannya. Kalau dikasih lagu dia masih inget selirik-liriknya. Padahal dia lupa, anaknya istrinya dia lupa, tapi lagu itu dia masih inget. Jadi itu memori itu tercatatnya tuh sangat dalam, makanya teman-teman yang kampanye boleh bikin lagu juga tuh. Itu ya mungkin kan? Ya sebabnya dulu waktu almarhum nenek gue itu kan terakhir dia nggak inget anaknya ada belasan, jadi dia tidak ingat juga gitu. Tapi semua hafalan Qurannya masih bagus, karena kan berlagu itu. Karena berlagu, betul. Semua puisi-puisi zaman dulu itu berlagu semua. Kalau nggak ada lagunya lupa. Apalagi waktu itu belum ada tulisan. Iya. Jadi semuanya ada lagunya. Jadi lagu itu yang teman-teman mau bikin jingle gitu ya. Kampanye artinya coba aja bikin jingle, kan modalnya cuma itulah mixer zaman sekarang sama ini. Si lumayan lah, dapat berapa 3 minggu. Sebulan lagi ya? Sebulan lagi lah sampai 14 Februari kan. Bisa bikin jingle gitu ya. Karena lagu itu benar-benar. Itu mungkin juga kenapa lagu partai yang pan itu pada inget ya, karena makanya cepet banget gitu ya. Dan ada lagunya. Dan yang lain sekarang jadi pengen bikin lagu yang sesimpel itu lagi gitu. Kalau dulu kan misalnya apa Mars Perindo gitu kan panjang bisa nih. Meskipun beberapa teman-teman pasti ada yang hafal lagu itu karena kan udah sering denger gitu. Nyoblos mah belum tentu, tapi apa lagunya gitu. Pan, Perindo, apalagi gitu kan dia lagu kan lagu. Iya, benar. Nih, berarti kalau orang suka nanya nih sama gue, Pak, nggak ikutan politik gitu ya, caleg apa-apa. Gue bilang enggak, gue mah dari dulu jabatan publik, jabatan politis itu gue cuma mau satu, gue bilang gubernur jenderal. Harusnya pindah ke Australia. Kalau ada yang bilang, itu Pak mau jadi gubernur jenderal Indonesia di mana gitu. Baru gue bilang ayo. Tapi misalnya gue masuk politik gitu ya, jadi apalah caleg, capres, cawapres apalah gitu. Menurut lu bentuk kampanye yang paling, kalau gue cuma punya waktu misalnya 2 minggu atau 3 minggu gitu. Menurut lu tadi lu sebenarnya baliho, pakai teks, ini jalurnya menurut lu gue mesti masuk lewat mana? Kalau time is pressing nih, gue mau kampanye dalam waktu dekat, dalam waktu singkat. Jalurnya lewat mana? Radio, TV, YouTube, sosmed. Menurut lu yang paling nyampe gitu ke publik? Menurut gue YouTube ya. YouTube menurut gue tuh YouTube, karena YouTube tuh kan video. Bisa ditaruh di Instagram. Ya kan? Oh, bisa lintas platform. Iya. Terus lu bisa bikin lagu.
gua belum nemu, atau mungkin kalau teman-teman ada bisa kasih tahu saya ya. Why not semua calon itu bikin video YouTube aja, halo nama saya misalnya Pak Ganjar Pranowo gitu, program saya adalah ini, nggak usah ada orang lain, sendiri aja gitu, ya. Jadi saya pengennya negara ini tuh begini gitu. Kayak video profile gitu. Iya betul. Kalau menurut saya mah ini nih yang kurang-kurang nih. Yang ini yang harus saya perbaiki. Gini-gini bikin aja rekam, upload. Dan kalau lo di rumah bikin aja setiap 30 menit sekali gitu ya. Jadi satu hari saya 10 jam lo bikin 20 konten. Dalam waktu sebulan, Van, lo bisa kepilih. YouTube aja. Sekarang YouTube itu dari, kan kita udah pernah bahas kan, dari bagaimana caranya urinoir macet gitu kan. Bagaimana caranya. Jadi orang yang nonton YouTube itu sekarang luar biasa gitu loh, dan menurut gua dia memberikan platform yang paling efektif untuk memberikan informasi. Kalau Instagram kecepatan, terbatas gitu loh. Kalau dan susah di search, nanti mau ditonton ulang apa gitu ya. Kalau YouTube mah ada bisa terus. diedit gitu kan. Nah kan YouTube kan ada source-nya. Begitu lu upload tanggal segitu ini yang asli. Iya kan? benar. Kalau lu ngeditin video rekaman orang kan susah juga gitu kan. Jadi kalau menurut gua ya satu-satu aja. Tahu dulu caranya orang ngetok pintu rumah. Sekarang ya bikin aja konten. Sekarang ngetok. Lu mau tahu calonnya loh, bukan orang lain. Jangan jubirnya yang ngomong. Iya yang ngomong gitu. Gua sekarang Kalau debat kan kontestasinya ngetok pintu HP sekarang. Iya. Ngetok pintu HP. Kalau debat kan konteksnya satu sama lain komparasi. Saling beradu. Ini mah saya nggak mau ngadu-ngadu. Pokoknya bikin lu aja satu. Iya. Jadi jangan ada yang kan kemarin di Twitter, oh mana saya belum pernah lihat calon ini, saya belum pernah dengar. Calon ini saya belum pernah dengar apanya, visi-visinya apanya. Ya bikin aja di YouTube. Oh, belum pernah denger ya, Pak? Ini palingnya gitu aja. Bener. Klik. Terus kita nonton, oh cocok nggak? Iya. Kalau nggak cocok ya udah gitu. Habis itu nanti bisa lintas platform ya, terus bisa di react. Iya, betul. Ada yang Harnas react tuh video kampanye Irfan. Iya, betul. Kalau menurut gua mah YouTube aja. YouTube ya? Iya. Bisa kepilih gua kalau masuk YouTube. Bisa. Kalau 1 jam sekali lu upload gitu ya, bisa minimal mahasiswa lu ini. Mahasiswa gue malah ngambil asal jangan Pak Irfan gitu kan. Kalau nyarinya nanti susah. Nanti sudah saya lulus baru saya pilih lah. Kalau enggak skripsi bisa kacau. Bisa kacau nyari. Gitu. Seru ya kampanye ya. Jadi kalau kita bilang apa kampanye se-marketing proses ya sebenarnya. Iya, se-marketing proses, dan kalau menurut gua Indonesia ini demokrasinya udah bagus. Keren banget menurut gua di dunia saat ini ya. Indonesia ini salah satu yang demokrasinya paling bagus. Tidak ada tidak ada, ini gue bicara dari sisi pemilih ya, tidak ada fanatisme terhadap partai tertentu gitu kan. Orang Indonesia rata-rata milih ini, oh nggak suka, milih itu aja gitu loh. Nggak ada oh bapak gue dulu milih itu, gue harus milih itu, enggak, bapak gue mau kayak di Amerika ya kan gitu. Jadi tidak ada fanatisme, pemilihnya juga bebas, kita tidak diintimidasi. Gue pernah ada di satu negara yang sedang pemilu, tiba-tiba lampunya mati, terus nyala lagi, terus kita terima WhatsApp, teman-teman yang warga negara tersebut terima WhatsApp, kalau mau listrik lancar, pilihlah saya. Oh, gila, ini mah gue bilang. Bisa matiin lampu. Ada negara kayak gitu, gue bilang gitu ya. Bingung gue. Nah, kita merasa beruntung. Di Indonesia ini kualitas demokrasinya sekarang tuh sangat bagus gitu ya, menurut gue ya. Ya, yang perlu dilakukan supaya negara ini tahu maju adalah pemilihnya harus pinter. Saya tidak suka sama politik dinasti, ya jangan dipilih. Gitu. Saya tidak suka sama gini-gini, ya jangan dipilih. Gitu. Saya sukanya yang itu. Ya itu pilih aja. Gitu. Nanti kita lihat aja gitu. Itu yang membuat semuanya jadi fair kan gitu kan. Jadi menurut gue sih Indonesia ini bagus banget posisinya, nikmati aja dan jangan ditakutin gitu kan. Zaman dulu kan takut, ngapain takut? Justru nggak ada ini kita takut. Karena ada pemilu-pemilu gini lah kita jadi merasa tenang gitu kan. Gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan mungkin? Atau pengalaman pernah ikut kampanye gitu. Pak, dangdutan itu paling ini calon ini ada linknya di bawah. Silakan aja, siapa tahu teman-teman. Pak, dangdutan itu justru yang paling efektif, Pak. Karena begini-gini, ceritain aja. Iya, ceritain aja gitu. Nanti biar kita bisa bahas di berikutnya ya. Dan kalau ada usulan komen juga boleh. Usulan tema silakan ditulis di bawah. Ya. Terima kasih udah dengerin Random Jumat. Saya Irfan Kartauria. Saya Harnas. Kami tidak berkampanye. Sampai ketemu Random Jumat berikutnya. Bye.